Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti hati kita, sesungguhnya yang beruntung itu kita. Jadi memaafkan kesalahan dia, itu yang beruntung kita. Tidak perlu menunggu misalnya dia minta maaf lalu kita maafkan. Seandainya pun misalnya dia belum minta maaf dan kita sudah memaafkan dahulu, sesungguhnya yang untung itu kita. Suatu hari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabat begitu, tiba-tiba beliau menyampaikan bahwa sebentar lagi akan lewat di depan kalian seorang ahli surga. Tidak lama kemudian ada seorang sahabat Ansor yang lewat di situ, di hadapan Nabi dan para sahabat. Di lain hari, besoknya begitu, ketika duduk-duduk begitu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kalimat yang sama, akan lewat di hadapan kalian seseorang yang disebut sebagai ahlul jannah. Ternyata orang yang kemarin yang lewat itu. Para sahabat tentu penasaran. Amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai ahli surga. Di hari yang ketiga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat yang sama, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki ahli surga. Dan orang itu lagi seorang sahabat Ansor. Maka ada seorang pemuda yang namanya Abdullah bin Amr yang penasaran, ingin tahu amal apa yang dilakukan oleh orang ini sampai 3 kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ia termasuk ahli surga. Lalu ketika sore hari, pemuda ini menemui orang itu. Wahai bapak, mohon maaf, sesungguhnya saya ada masalah dengan ayah saya. Saya berjanji untuk tidak pulang selama 3 hari. Bolehkah aku menumpang tidur di rumah bapak? Oh boleh, silakan. Lalu pemuda yang namanya Abdullah bin Amr ini ikut seseorang yang disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Malam pertama diperhatikan, barangkali mungkin melakukan amal apa orang istimewa ini. Ternyata sampai pagi ia melihat biasa-biasa saja. Tidak misalnya semalam suntuk membaca Al-Quran atau mungkin semalam suntuk zikir begitu, atau menghabiskan malam-malamnya dengan tahajud begitu. Ternyata biasa saja. Malam kedua dilihat, diperhatikan, sama. Abdullah bin Amr menyebutkan biasa saja, tidak ada amal istimewa. Sampai malam ketiga ia menyaksikan orang ini biasa saja. Akhirnya ia terus terang, bapak, mohon maaf sesungguhnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya. Saya tidur di sini selama 3 malam ini hanya ingin tahu sesungguhnya amal apa yang bapak lakukan. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari yang lalu selama 3 hari begitu 3 kali berturut-turut menyampaikan bahwa akan lewat di hadapan kalian seorang yang disebut sebagai ahli surga. Dan yang lewat itu adalah bapak. Maka saya penasaran untuk ingin tahu amal apa yang bapak lakukan. Sesungguhnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Lalu orang tersebut menjawab, ya kak, saya biasa saja sesungguhnya. Tidak ada yang istimewa begitu. Lalu pemuda ini pamit. Ketika akan pamit lalu dipanggil, sini sebentar. Barangkali mungkin ini. Setiap malam saya berusaha untuk memaafkan. Bahkan sebelum tidur itu orang yang pernah menyakiti saya maafkan.
Orang yang pernah mungkin menyinggung hati saya maafkan. Sehingga saya tidur dalam keadaan hati yang lega. Tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada marah kepada orang lain. Lalu pemuda itu menyimpulkan ini amalan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang ini adalah ahli surga. Sahabat, dimanapun berada, jadi memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita, memfitnah kita, mungkin mengambil hak kita. Meskipun ia belum minta maaf, kita maafkan. Bahkan mungkin sebelum tidur sudah kita maafkan begitu. Itu yang untung kita. Menjadikan kita termasuk ahli surga. Allahumma amin. Nah, orang yang ahli surga gitu, orang yang calon menjadi penduduk surga begitu, hatinya di dunia ini sudah lapang, sudah bahagia, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada hasad. Jadi orang yang demikian hidupnya selalu bahagia di dunia, bahagia pula nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.